Hai, welcome back to my channel. Back with me Dinda di sini. Ya, balik lagi bersama aku. Kita main-main pick a card lagi. Kemarin itu terakhir kita udah bahas tentang kenapa dia pergi tanpa kabar. Ya, itu sedikit banget yang nonton. Kenapa ya? Receh banget yang nonton. Aku tahu sih sebenarnya kalau bahas kayak mantan gitu sebenarnya dikit yang nonton ya, tapi entah kenapa aku pengen bikin aja gitu. Dan tapi aku senang sih, sedikit yang nonton. Berarti kalian tuh tipe-tipe yang yang udah move on dari mantannya ya, nggak yang masih masih kepikiran mantan, yang masih belum clear sama mantannya gitu. Tapi ya aku senang aja, nggak tahu kenapa. Berarti kalian tipe-tipe yang udah bisa melupakan mantannya ya, itu bagus ya, good job. Sekarang masih nyerempet dikit sih temanya yaitu bagaimana kabar ketika tidak berkomunikasi ya. Jadi untuk siapapun kalian yang nggak berkomunikasi, kalian pengen tahu kabarnya kayak gimana, boleh silahkan simak video ini ya. Itu bisa diimplementasikan buat siapa aja yang memang udah lost contact mungkin sama kamu ya. Oke, langsung mulai aja. Di sini ada 3 color pen ya, seperti biasa. Ini ada color pen yang blue, yang biru, ini yang ungu ya, purple, and the last one is green ya, hijau. Kalian bisa pilih mana yang menurut kalian memanggil kalian ya. Nanti aku bakal jelasin untuk detailsnya ya. Oh iya, aku lupa ngucapin salam assalamualaikum, dan aku lupa juga gimana kabarnya, sehat-sehat semua, gimana pada di rumah aja atau gimana. Semoga sehat-sehat selalu ya, dan please di rumah aja dulu, stay at home, jangan kemana-mana, santai-santai di rumah buat biar musibah dan wabah virus nggak semakin kemana-mana ya. Semoga nggak makin meledak dan merebak ya. Semoga kita sehat selalu, semoga kita selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa ya. Itu yang aku pengen ngajak kalian tuh berdoa ya, bareng-bareng. Semoga semuanya baik-baik aja gitu ya, nggak makin wow lah ya gitu ya. Terus apa lagi ya pesan-pesan aku, jaga kesehatan ya, sehat-sehat terus, makan yang teratur, istirahat yang cukup, terus positif thinking, positive mind, pikirannya jangan yang negatif-negatif, terus jangan khawatir-khawatir, jangan jangan takut-takut lah, dihindari pikiran ketakutannya tentang apapun ya, tentang virus atau apapun itu. Karena kalau misalnya kamu jiwanya udah banyak negatifnya, terus udah banyak jiwa negatifnya, terus banyak ketakutannya, nanti ada tuh imun kamu tuh jadi lemah. Jadi aku berharap semoga kamu, kita semuanya, terus Indonesia dan teman-teman juga yang di luar kayak Malaysia, halo, Singapura dan lain sebagainya, semoga kita selalu diberi kesehatan ya sama Tuhan ya. Pokoknya sama-sama pasti kita bisa ngelewatin ini semua ya. Oke, itu aja gengs, nanti aku bakal jelasin untuk detailsnya ini ya. Check it out. Halo, untuk pilihan yang pertama, wow, gimana kabar sama tidak berkomunikasi ya. Kabarnya dia kayaknya agak ini ya, agak frustasi atau gimana nih, agak frustasi atau agak apa dia lagi banyak masalah kah, kayaknya gitu deh, lagi banyak masalah nih. Dianya ini siapa? Apakah pasangan kamu? Mantan mungkin ya.
Saat ini sih kayaknya dia lagi ngerasa capek sama sama hidupnya, ya. Dia ngerasa capek sama hidupnya, terus lagi banyak ngeluangin waktu bareng ini sih kayaknya sama teman-temannya. Dan kayaknya juga dia lagi dekat sama beberapa orang ya. Aku lihat di sini. Lagi dekat sama beberapa orang. Memang seperti ingin ada keinginan untuk memulai suatu hubungan yang baru kayaknya. Aku lihat. Ya. Dia memang kayaknya ini lagi nyari kayak lagi mencoba cari pasangan baru ya gitu. Dia sih confidence, cukup percaya diri untuk cari pasangan baru gitu, dan kebetulan emang ada aja gitu jalannya kelihatan di sini ya. Beberapa dekat sama beberapa yang lain, dan kelihatan beberapa menjalin hubungan yang baru gitu, entah mungkin baru sekedar temenan atau kenal gitu. Kelihatan di situ kayak gini, kelihatan di sini kayak gitu, terbalik ngomongnya. Duh, gimana sih nih? Tapi ada galaunya juga. Mungkin galau memilih kali ya, bingung. Tapi at least sih dia baik ke semuanya, ke semua orang yang deket memang sama dia saat ini. Cukup baik ya. Dan emang beberapa orang yang deket sama dia itu kelihatan kayak berharap sesuatu dari dia. Cuma kadang dia agak-agak sombong juga nih. Mungkin dia tahu dia berpotensi, berkarisma atau gimana. Jadi kelihatannya kayak kadang dia agak-agak sombong. Gak sombong dalam artian memang mungkin dia ngerasa dia ini ngerasa kadang hubungannya sama beberapa orang tuh seperti seperti nggak mungkin, tapi orang-orang yang dekat sama dia itu berharap kayak bisa deket sama dia, bisa punya hubungan, sedangkan dia kayak nggak bisa kasih harapan. Aku lihat di sini kayak gitu. Dan dia akhirnya dari ketidakcocokan, mungkin dia anggaplah nggak cocok ya kan, karena dia ngerasa memang kayak kita nggak bisa gitu, dia mikirnya kayak gitu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi atau bersembunyi, seperti lari gitu ya. Lari dari lari dari orang-orang itu yang dekat sama dia itu. Seperti anggaplah dia pergi, menghindar atau menjauh ya. Dan itu pun sebenarnya bukan pure dari keinginannya dia. Aku lihat di sini mungkin adalah atas ide atau beberapa saran dari orang-orang terdekatnya. Mungkin dia sempat sharing sama orang-orang terdekatnya gimana nih untuk soal hubungan dia sama si A, B, C ini. Jadi orang-orang terdekatnya itu ngasih saran, dan dia menerima saran itu gitu. Dia terbuka akan saran-saran dari orang-orang sekelilingnya. Nah, jadi dia dengerin, akhirnya dia pergi dan menjauh ya. Sebenarnya nih mungkin ada satu orang yang memang kelihatannya kayak dia udah yakin banget kayaknya ya. Aku lihat di sini kayak gitu. Cuma dia memang ngerasa nggak terlalu bebas mungkin hubungannya. Ada apakah kenapa nggak terlalu bebas? Biasanya kalau nggak bebas gini antara memang udah punya pasangan, atau memang orang tuanya nggak setuju, atau mungkin beda keyakinan. Biasanya kayak gitu ya. Mungkin untuk saat ini kadang dia tuh nggak terlalu berpikir untuk ke karirnya ya. Mungkin bisa jadi pay attentionnya itu sedikit memikirkan ke arah love life
yang hubungan kedekatan dia sama seseorang itu, ya. Dia ini sebenarnya udah punya rencana atas hidupnya ke depannya, tapi kadang dia masih suka ngeliat masa lalunya, masih suka inget-inget mungkin masa lalu sama kamu, ya. Kadang dia masih suka ngeliat ke belakang, flashback. Kenapa begitu dia, ya? Dan aku lihat di sini juga akhirnya seiring berjalan waktu, akhirnya dia memutuskan mungkin deket sama seseorang yang sudah pasti. Setelah dia melalui proses yang panjang deket sama beberapa orang, akhirnya dia yakin untuk menjatuhkan pilihannya mungkin ke seseorang, ya. Kayak gitu aku liatnya. Dan kayaknya ya dia nih tipe-tipe orang yang pemikir, ya. Apa-apa dipikirin, apa-apa dipikir mateng-mateng. Dewasa sih, tapi dewasanya dalam hal pemikiran. Jadi sebelum dia bertindak, biasanya dia memikirkan banyak hal. Kedepannya gimana, efeknya gimana, impactnya gimana untuk hidup dia atau kehidupan orang lain. Di sini juga aku lihat dia usahanya lumayan ini lumayan totalitas, ya. Soalnya kelihatan memang mungkin jalannya agak sulit. Jadi dia tahu diri dan dia sadar diri. Jadi dia benar-benar usaha banget buat dapetin apa yang dia mau. Tapi entah gimana, aku lihat di sini setelah dia mengeluarkan banyak effort, dia usaha, ya. Akhirnya dia masih timbul keraguan-raguan. Aku lihat di sini belum benar-benar yakin dan paham. Dia masih ragu dan seperti apa ya? Tapi keraguannya itu dia sembunyiin, ya. Dia tutupin semua itu. Di sini dia kayak mencoba mendalami suatu hal. Mungkin dia ingin tahu lebih detailnya seseorang, lagi belajar mengenal seseorang. Jadi dia mencoba untuk memahami, mengerti orang itu seperti apa. Jadi ada keraguan-raguan di sini, ya. Keraguan-raguan. Sebenarnya dia nggak benar-benar happy, tapi kelihatan di sini dia benar-benar usaha. Dan usahanya tuh benar-benar yang memang dia udah usaha banget, tapi ternyata bisa kita bilang hasilnya tuh hasilnya tuh nggak yang benar-benar oke lah buat dia sekarang ini. Jadi dia kelihatan di sini harus berusaha, tapi hasilnya nanti masih prosesnya tuh masih panjang gitu. Aku lihat di sini. Dan kelihatan di sini tuh dia mungkin punya banyak mimpi, goals yang kelihatan belum banyak yang dia capai, ya. Entah dia memang tipe yang udah dewasa dan sudah mapan, atau memang sudah mapan tapi banyak keinginannya yang memang belum tercapai gitu, belum terpenuhi, ya. Aku lihatnya seperti itu. Gimana ya? Dan aku lihat di sini juga dia tuh kadang masih suka mikirin masa lalunya dia, ya. Ada beberapa orang yang deketin dia tapi dia enggak merespon, ya, karena ada sesuatu yang bikin dia bimbang, bikin dia galau di sini, ya. Dan mungkin saat ini juga kayaknya beberapa dari dia nih mungkin ada yang baru ada yang baru bekerja di tempat yang baru gitu. Maksudnya baru pindah kerja kali ya gitu, baru memulai karir yang baru kayaknya aku lihatnya. Beberapa dari dia, ya, hidupnya cukup membingungkan saat ini, ya, lagi menyakiti perasaan orang lain,
gitu, dia ngerasanya kayak gitu. Coba aku lihat lagi ya. Tuh akhirnya kan dia galau karena apa ya, dia ngerasa kayak punya banyak pertimbangan sih di sini, punya banyak pertimbangan dan apa ya, hidupnya tuh seperti kayak terombang-ambing. Jadi dia mencoba bikin apa ya, hidupnya itu seimbang, stabil dengan beberapa masalah yang lagi dia lalui saat ini ya. Sebenarnya ada beberapa pilihan yang mau dia jalanin, cuma ada satu yang memang membuat dia yakin ya. Di antara banyak masalah, dia juga mencoba buat mencari ketenangan gitu, mencari ketenangan atas dirinya sendiri. Aku lihat juga kayak dia mencoba mencari ketenangan ya, karena mungkin dia ngerasanya masalahnya nggak selesai-selesai nih ya. Jadi dia mencoba tenang dulu, menjernihkan pikirannya dia sambil dia cari solusi. Walaupun dia galau, kelihatan di sini dia banyak ini sih kayak meluangkan waktu buat dirinya sendiri ya. Mungkin dia lagi menjauh dari banyak orang ya. Beberapa seperti apa yang dia rasain saat ini tuh dia lebih ke nggak mau orang lain tahu, kayak dia pendem, banyak keraguan. Jadi kalau misalnya ditanya gimana kabar dia selama tidak berkomunikasi, udah fix banget dia tuh kayak dekat sama orang lain. Tapi ini siklusnya mirip-mirip sih, kayak misalnya dia yang lagi proses move on, jadi dia mencoba untuk move on dan cari orang baru. Dia cari-cari menawarkan perasaan kepada orang-orang baru itu ya kan, terus ada jalannya. Tapi di sini tuh kebanyakan ada ragu-ragu, terus dia masih belum yakinnya tuh sama mungkin karena banyak pilihan dan beberapa orang. Jadi kelihatan di sini yang dia memang memilih terus gitu, dia bingung. Tapi dia nggak benar-benar terlalu fokus sama karirnya. Jadi yang dia fokusin sebenarnya di sini kayak kebingungan memilih beberapa orang mungkin dalam love life-nya ya, kayaknya gitu. Jadi apa kabar dia selama tidak berkomunikasi ya itu, dia bingung memilih beberapa orang yang lagi memang dekat sama dia gitu. Mungkin dia ragu-ragu kelihatannya ya. Oke, itu aja gengs untuk pilihan yang pertama yang biru ini. Thank you for watching. Tunggu video-video aku selanjutnya. Makasih udah menyimak. Halo untuk pilihan yang kedua ya. Bagaimana kabar dia selama tidak berkomunikasi? Dia sih masih kepikiran masa lalunya dia. Aku lihat di sini dia masih suka mungkin keingat kamu masa lalunya atau bukan ya. Dia masih mungkin kepikiran mantannya, tapi dia berusaha untuk move on. Dan beberapa perasaan dia juga dia tutupin, dia sembunyiin ya. Tapi dia seperti yakin tapi dia seperti yakin melewati proses ini gitu. Jadi dia yakin untuk memang mau move on. Susah banget ya kayak aku jelasinnya. Dia berusaha banget sih buat move on ya. Mungkin sulit buat dia ya, tapi dia mencoba untuk menggunakan logikanya dia
aku lihat. Tapi dia masih suka stalking kamu mungkin ya. Atau ada beberapa orang yang memang lagi mencoba mendekati dia ya, kayak stalking dia ya, tuh dari sosial media kayaknya stalking tapi nggak banyak yang dilakuin ya. Ada beberapa orang yang mendekat, beberapa orang yang berharap, tapi memang kayaknya nggak bisa dipaksain buat bersama sama dia ya. Kayak beberapa orang nih ngarep banget mungkin bisa deket sama dia. Mungkin ada beberapa yang dia tolak, terus sakit hati, ngerasa sakit hati. Atau saat ini mungkin apa ya istilahnya, dia dekat sama beberapa orang tapi ngerasa nggak cocok, ngerasa beda prinsip. Jadi dia kadang ngerasa apa ya, hatinya tuh belum ngerasa cocok, belum apa sih, iya belum ngerasa cocok mungkin hatinya itu ya. Jadi apa ya, beda apa ya, kayak beda prinsip aku lihatnya di sini. Tapi dia semangat sih, dia semangat mau berusaha ya, dia semangat mau berusaha. Terus dia juga coba apa ya, coba mendekat ke seseorang, kayak dia benar-benar yakin buat menjalin hubungan baru sama seseorang. Yakin tapi mungkin hatinya yakin tapi keadaannya itu belum stabil, jadi dia kadang masih galau. Keadaannya yang bikin galau sebenarnya, bukan dianya. Mungkin dianya masih udah yakin gitu buat menjalin hubungan yang baru sama seseorang ya. Emang itu tujuannya dia kayaknya, ingin punya hubungan yang baru. Tapi masih ada aja gitu yang dia pikirin, aku lihat di sini ya. Karena dia nih orangnya kayak cukup yang apa ya, orang yang tipe yang hati-hati banget. Tapi di sini memang yang kelihatan jelas, beberapa kartu bilang dia memang ingin mencoba menjalin hubungan yang baru ya. Semangat tapi agak hati-hati, agak takut. Kenapa ya kira-kira? Kenapa harus takut? Coba kita lihat lagi, aku sungguh penasaran. Kok susah banget kayaknya ngocoknya. Udah makan aku, cuma kenapa lemas sekali hari ini ya. Dia takut karena ngerasa punya beban. Kenapa begitu? Dia ini deket sama seseorang tapi dia kayak ngerasa punya beban ya. Mengapa dia merasa punya beban dekat sama seseorang? Akhirnya dia berubah haluan loh, aku lihat di sini. Kayak apa ya istilahnya? Kayak dia akhirnya berubah. Dia berubah nih. Mungkin dia dealing with apa ya, sama wanita yang sudah cukup mapan, sudah cukup stabil apa sih namanya, hidupnya. Akhirnya dia baper kayaknya sama cewek itu, dan dia akhirnya apa ya, ada keinginan untuk menjalin suatu hubungan yang baru. Dia mencoba menawarkan sama cewek itu, cowok itu mungkin ya.
dia mungkin mengungkapkan kalau dia itu punya perasaan. Ya, tapi dia juga ini sih kayak pasrah. Apa ya, mungkin beberapa orang nggak terlalu support dia kali ya. Dia semangat mau maju, cuma mungkin beberapa orang mencoba menghalangi, ya. Mungkin ada yang nggak suka atau gimana, jadi coba untuk menghalangi. Dan aku lihat di sini juga dia sudah baper, dia pasrah apa ya, lebih ke lihat aja deh takdirnya nanti mau bawa dia kemana. Tapi di sini dia ngerasa happy, ya, agak sedikit hati-hati tapi dia happy karena mungkin dia memang dia sih udah ini kayak udah mempersiapkan suatu rencana ya kedepannya bakalan kayak gimana gitu. Aku juga lihat apa ya, dia mau berjuang, dia mau ngelakuin usaha, banyak effort gitu. Kayaknya ini dia tipe-tipe yang ini ya udah dewasa kayaknya. Udah dewasa yang benar-benar bisa mempersiapkan rencana yang matang gitu. Terus yang pikirannya udah agak stabil, tapi memang kelihatan di sini pemikir banget orangnya. Tapi di ujung-ujungnya kenapa ada ragu-ragu dia? Dia ragu-ragu karena mungkin dia deket sama yang lain juga, nggak sama satu orang kayaknya. Ya. Jadi ragu-ragu karena mungkin dia ngerasa deket sama beberapa orang, mungkin ya ada yang cuek, ada yang mungkin usaha, atau keduanya itu bisa jadi malah cuek, agak menjauh. Mungkin tipe-tipe deketnya sama tipe-tipe yang gengsian. Ya, jadi dia bingung harus gimana. Ya. Tapi kelihatan di sini kayaknya dia belum lama sih deketnya, baru. Ya. Baru tapi sering bareng-bareng. Gitu. Ya, coba kita lihat lagi. Dia deket banget sih akhirnya karena udah kelihatan nih sering ketemu bareng-bareng, habisin waktu bareng-bareng. Akhirnya deket banget. Kayaknya dia dealing with nggak deket sama satu orang, bisa kayak sama 2 orang atau 3 gitu. Jadi kelihatan di sini dia udah deket sama satu orang, tapi ada satu orang lagi yang membayangi hubungan dia sama orang lain. Terus dia seperti nggak punya pilihan, nggak tahu harus gimana, padahal sebenarnya banyak pilihannya ya. Semakin lama semakin bingung, terus hubungannya berkembang, terus dia berusaha enjoy aja lah gimana hidupnya, jalannya. Terus di ujung-ujung galau kayaknya karena terlalu banyak pilihan. Jadi kalau kita tanya apa kabar dia saat ini selama tidak berkomunikasi, adalah dia dekat sama beberapa orang ya, katakanlah kayak gitu, tapi dia masih suka masih suka mengingat masa lalunya, masih suka stalking juga ya. Ini dalam mendekati orang lain sih dia pasrah, tapi dia cukup waras pikirannya, nggak yang galau-galau banget. Cuma kayak lebih ke ada ragu-ragu karena mungkin dia dekat sama beberapa orang, jadi dia bingung pilih yang mana. Tapi di akhir-akhir sih dia berusaha enjoy, tapi pikirannya tetaplah ada galaunya gitu ya. Jadi kalau ditanya kabarnya, ya dia udah dekat sama beberapa orang, mungkin udah move on dari kamu, tapi dia masih inget sih soal masa lalu ya. Oke gengs, itu aja. Mbak Aci sudah menyimak video aku. Tunggu video aku selanjutnya ya. Halo, untuk pilihan yang hijau yang ketiga, bagaimana kabar dia selama tidak berkomunikasi? Kabarnya dia kayaknya udah move on deh dari kamu. Kalau ini mantan kamu ya, kayaknya dia udah move on.
dia udah ingin memulai sesuatu hidup dia yang baru ya, tapi dia masih galau sama karir atau apa ya, ada yang dia galauin sih aku lihat di sini ya, yang dia galauin, tapi dia sih lebih ke kayak pasrah sama hidupnya, pasrah tapi dia cukup bijak, jadi kayak walaupun pasrah dia mencoba untuk membuat planning, rencana sama hidupnya ya. Di sini kelihatan dia ingin ini sih apa, udah mulai ingin mencoba punya hubungan yang baru dengan orang lain, semangat, tapi dia masih ada traumanya kayaknya, masih ada ketakutan ya, ketakutan dan ngerasa nggak punya pilihan harus gimana gitu jalanin hidupnya. Lebay dia ini, padahal sih kelihatannya banyak pilihannya, kenapa harus berpikiran nggak punya pilihan gitu ya. Dia sih happy, walaupun dia bingung dia happy ya, kayak dia dekat sama beberapa orang, mungkin dia lebih kayak just for have fun mungkin gitu, kayak ya udahlah nggak usah serius-serius banget gitu, yang penting have fun aja, yang penting happy. Terus dia ini tipe-tipe yang suka stalking, entah stalking kamu atau stalking orang yang lagi memang deket sama dia gitu, sebelum dia berusaha apa ya, kayak yakin mendekati seseorang, dia stalking dulu kayaknya ya. Ini kelihatan dia usaha banget ya, udah usaha kan kelihatan nih effortnya di sini. Nah berarti itu dia sepertinya tuh kayak udah yakin mungkin sama orang yang mau dia pilih, akhirnya dia mencoba mengutarakan perasaannya ya. Dia kayak mengutarakan perasaannya, terus ya orang itu juga menyambut apa ya, menyambut dia, menerima dia kayaknya gitu. Jadi ya mungkin mereka saling ada perasaan. Kira dia semakin berusaha sih, dia semakin berusaha, mungkin bisa dibilang dia serius ya, dia serius deket sama orang itu, terus dia jadi ada keinginan untuk apa ya, seperti ingin mungkin bisa jadi ke tahap yang lebih serius, jadi seperti dia ingin menyelesaikan hubungan ini. Ini bukan arti negatif, bisa jadi kayak menyelesaikan tuh bisa jadi kayak yang tadinya dia PDKT terus dia ada keinginan untuk memiliki hubungan, katakanlah jadian, bisa jadi kalau misalnya dia udah punya hubungan dia pengen lebih serius, bisa jadi tunangan, nah gitu. Jadi kayak apa ya, selesainya itu ada keinginan selesai, maksudnya itu apa ya, menyelesaikan satu hubungan dan berlanjut ke step yang selanjutnya gitu maksudku ya. Susah banget jelasinnya nih, tapi dia kadang-kadang masih suka kepikiran masa lalunya, dia masih suka inget-inget kayak flashback, mungkin ada sesuatu yang ngerasa belum selesai ya. Walaupun di sini kelihatan dia udah jalan sama orang lain sih ya, dia udah mulai hubungan. Dia sih santai ngejalin hubungannya, dia santai, cuma dia kadang apa ya, santai-santai tapi dia ngerasa ada beban ya. Ini kelihatan di sini ceweknya yang baper nih, kamu atau orang yang deket sama dia, yang ceweknya. Energi femininnya ini lumayan baper yang sebenarnya tipe yang agak sensitif kayaknya orangnya nih ya. Dan mungkin karena si tipe yang femininnya sensitif, kadang dia tuh suka memutuskan untuk apa ya, menjauh, menghindar ya, karena mungkin nggak mau apa ya, nggak mau ribut atau gimana. Mereka sih saling care, saling sayang, saling ngejaga
satu sama lain. Tapi bisa jadi di akhir-akhir ini kelihatan kayaknya mungkin bisa jadi dia dekat sama beberapa orang. Aku lihat tiba-tiba di sini ada energi orang ketiganya, ya. Ada energi orang ketiga dan dia dealing with beberapa orang. Have fun, senang-senang kayaknya gitu ya. Kenapa aku bilang ada orang ketiga? Karena di sini ada kartu yang menjelaskan memang ada sesuatu yang dia sembunyiin. Kelihatannya di sini awalnya dia kayak setia ya, setia berjuang, tapi kenapa di akhir tiba-tiba muncullah mungkin orang lain, ya, muncul orang lain, terus akhirnya dia bingung untuk memilih, mempertimbangkan siapa yang akan dia pilih gitu selanjutnya, ya. Dia bingung di situ dan dia dekat sama beberapa orang, tapi mungkin kelihatannya ya enggak sama beberapa orang. Bisa jadi mungkin dia punya hubungan yang udah sah atau memang ber-PDKT dan dekat sama beberapa orang, ya. Sini dia kelihatan bingung untuk memilih, ya. Akhirnya seperti dia mengalami suatu perubahan nih, ya. Dia berubah mungkin dari sifat dan sikap dia yang awal. Mungkin tadinya dia memilih orangnya A, tiba-tiba dia dekat sama yang B, akhirnya mungkin bisa jadi dia ke yang B, ya. Dia kayaknya lebih memperhatikan seseorang yang jauh dari dia, bukan yang dekat sama dia, ya. Soalnya kelihatan kayak mungkin dia dekat sama seorang wanita yang cukup cukup dewasa, berpikirannya open minded, independen, terus mandiri. Nah mungkin dia senang sama yang kayak gitu. Selain dia mikirin love life, dia juga kelihatan di sini lagi mikirin ini sih, keluarganya. Keluarganya merupakan tujuan dia saat ini gitu. Dia mikirin keluarganya, ada apakah dengan keluarganya, dan dia juga mungkin dia mikirin ibunya kali ya. Kayaknya dia ada sesuatu mungkin yang kayak dia tuh harus memperhatikan orang tuanya atau ibunya, ya. Dia cukup hati-hati sih kayaknya. Kelihatan dia kayaknya ada masalah, tapi dia bisa nyelesain masalah itu. Tapi akhirnya dia cukup hati-hati. Cukup hati-hati karena dia kok ngerasanya nggak bebas ya. Gini, mungkin cukup hati-hati ya karena mungkin takut menyakiti hati orang lain. Kayaknya mungkin salah satu di antara mereka dekat sama yang lainnya juga, kayak udah punya pasangan. Saya kelihatan di sini nggak bebas. Dia happy sih. Ini kayaknya dia ngejalin hubungan sama dua orang deh, ya. Di beberapa kartu nih yang menyebutkan kalau dia tuh nggak sama satu orang jalin hubungannya, ya. Udahlah ya, udah jelas nih. Kok jadi aku yang kesel. Kalau ditanya gimana kabar dia saat ini selama tidak berkomunikasi, adalah dia memang menjalin hubungan. Aku langsung ke akhirnya dia aja ya. Menjalin hubungan dengan beberapa orang. Dia menyembunyikan itu. Kayaknya dia udah punya pasangan, tapi dia punya selingkuhan. Bisa jadi ada orang ketiga yang masuk dalam hubungannya, atau dia masuk ke dalam hubungan orang, tapi itu enggak. Kayaknya sih dia menjalin hubungan dengan beberapa orang, terus dia sembunyikan itu, ya. Di akhir-akhir ini dia memang juga memikirkan keluarganya, gitu, ya. Mungkin ngerasa ada punya masalah, tapi masalahnya itu dia pendem aja sih. Dia nggak terbuka sama orang lain, ya. Tapi kadang sesekali dia ingat sama masa lalunya, mungkin ingat sama kamu, ya. Kayak gitu kalau ditanya. Oke, sudah cukup puaskah Anda? Jadi kalau ditanya gimana kabarnya dia selama tidak berkomunikasi, aku lihat untuk 3 pilihan ya.
seperti apa ya, memang kelihatannya ya mereka tuh udah deket sama yang lain. Mungkin kalian udah lama kali ya gak komunikasinya, mungkin biasanya kayak gini. Tapi bisa juga belum lama, karena aku lihat di beberapa pilihan ini kelihatan mereka masih suka ingat sama masa lalunya gitu, masih suka ingat-ingat. Kalau masih suka ingat-ingat sih bisa dikatakan belum lama nih kalian gak komunikasinya. Cuma kenapa dia bisa dekat sama orang lain, karena ini proses move on. Bisa jadi dia dekat sama orang lain untuk apa ya, supaya dia lebih cepat move on dari kamu gitu ya. Oke, itu aja gengs. Makasih, terima kasih sudah menyimak video aku. Dan aku tidak apa ya, aku nggak bosan-bosan untuk mengatakan ke kalian, jaga kesehatan, happy selalu, sehat-sehat selalu. Dan itu adalah dua hal yang sangat penting yang dibutuhkan sama kita sekarang, happy dan sehat, bener gak sih ya, terlepas yang lain-lainnya, terlepas hal yang penting lainnya. Kalau kita happy dan sehat, itu pasti kita bisa ngelakuin apapun yang kita mau ya. Udah, itu aja gengs, tunggu video-video aku selanjutnya ya. Jangan lupa selalu berdoa semoga kita semua dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa, dan tunggu video-video aku selanjutnya. Don't forget to stay positive with your heart, mind and soul. Bye bye. Maci.